Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Thayyib jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan masih terkait dengan al-manhiyatu fi shalah, ya. Larangan-larangan di dalam salat. Jadi ada perkara-perkara secara nas ataupun dalil yang diharamkan atau dimakruhkan dalam sholat. Beberapa telah kita bahas, yang terakhir sampai ke al-iltihab bithawb, yaitu menggunakan penutup kain, ya, wajah al-yadain mindah, kemudian kedua tangannya dimasukkan ke dalam, ya. Jadi tangan begini kemudian dibalut dengan kain. Lagian juga ini perkara yang aneh, ya, mau sholat seperti itu. Ini disebut sadel, as-sadel. Ini dilarang dalam sholat. Gitu. Kemudian kita lanjutkan yang ke-8 berarti, yaitu at-tatha'ub fi sholat, menguap di dalam sholat. Ya. Jadi ini tidak diperbolehkan. Ya. Bahkan wajib bagi kita untuk menutup mulut kita ketika kita menguap. Karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, at-tatha'ubu fi sholati minasyaitan, menguap dalam salat itu dari syaitan. Sehingga fa idza tatha'aba ahadukum falyaqdim mastata'a. Jika ada di antara kita yang menguap, maka tutuplah semampu kita, tahan semampu kita. Karena terkadang ada di antara kita ketika sholat ditutup tidak, bahkan bersuara begitu. Ya. Ada, memang ada. Ya. Jadi ketika saya sering mengalami begitu, Pak. Jadi ketika saya imam, tepat kadang di belakang saya sendiri, sering begitu. Ditutup tidak, wallahu alam atau ditutup atau tidak, ya. Cuman suaranya kencang sekali. Sebab gitu. Nah itu. Ya. Nah, ingat yang seperti ini tidak diperbolehkan dalam sholat. Ditahan semaksimal mungkin, ya. Kalau memang tidak mampu menahan maka tutup. Itu di bawah mengapa, ya. Jadi begitu. Baik, dan tidak disyariatkan untuk membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, enggak ada syariat. Seorang menguap itu enggak ada syariatnya untuk baca apapun, tidak ada. Ya, berbeda dengan bersin. Kalau bersin ada. Baik. Kemudian yang ke-9 adalah al-busaqu jihatal qiblah au 'anil yamin, yaitu meludah ke arah kiblat atau ke arah sebelah kanan. Maka ini dilarang. Ya, andaikan kita dalam keadaan memang benar-benar pengen meludah misal, maka meludahlah ke arah kiri, jangan ke arah depan atau ke arah kanan, tidak boleh. Begitu. Misal menggunakan pakaian kita yang menggunakan ke arah kiri, jadi begitu, ya. Dan ini sudah kita bahas, ya. Air liur kita ini najis enggak? Tidak najis, ya. Kita sudah bahas itu. Seperti contohnya ingus kita pun tidak najis. Ini syai'un tafih, sesuatu yang tidak dianggap di dalam kenajisannya itu tidak dianggap. Jadi artinya tidak najis. Dulu sudah pernah kita bahas. Kemudian yang ke-10 adalah takmidul ainain fi shalah, memejamkan kedua mata dalam salat. Ya. Jika tujuannya ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka ini diharamkan, tidak boleh. Salat tidak boleh dipejamkan kedua mata kita. Ya. Kenapa? Li'annahu yadkhulu fi bab
ya, al-muhdats ini sebuah perkara yang diada-adakan. Wa illa kuriha, kalau seandainya tidak tujuannya karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ini dimakruhkan. Begitu. Karena dalam sholat itu kita kedua mata kita ya mengarah ke tempat sujud. Jadi tidak dipejamkan. Andaikan ya ketika kita tidak memejamkan kedua mata kita, kemudian ada hal-hal yang mengganggu pikiran kita, maka sedikit dipejamkan tidak mengapa. Begini sebentar dipejamkan sedikit, kemudian ini tidak mengapa. Tapi kalau memejamkannya tujuannya untuk biar lebih dekat, biar lebih khusyuk dan lain sebagainya, maka tidak ada nas dalilnya. Rasulullah mengajarkan kedua mata kita terbuka dan menghadap ke arah tempat sujud. Jadi begitu ya. Jadi tidak boleh taghlidul ainain, menutup kedua mata kita. Itu yang ke-10. Kemudian yang berikutnya yang ke-11 jamaah adalah at-tamti fi shalah. Orang Jawa bilang mulet. Tahu mulet? Iya, begitu. Ya. Menggeliatkan badan istilahnya. Ya. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Jika karena memang benar-benar dibutuhkan sedikit saja itu nggak mengapa, sedikit gini nggak masalah. Tapi sampai gini, begitu kan? Itu nggak diperbolehkan. Kasihan sampingnya ya. Jadi hati-hati seperti itu. Hal yang seperti itu kenapa tidak boleh? Karena hada amalan yunafil khusyuk fi shalah, kata para ulama. Ini amalan yang dapat menghilangkan kekhusyuan dalam sholat. Ya. Sebagaimana ada satu athar dari sahabat Sa'id bin Jubair, beliau pernah mengatakan at-tamti yang khusus sholat, bahwa mulet menggeliat itu mengurangi pahala sholat. Begitu. Ya, baik. Kemudian yang ke-12 adalah at-tatbiqu fi ruku'. Apa sih tatbik fi ruku' itu? Tatbik fi ruku' adalah ketika kita meletakkan kedua telapak tangan kita ke mana? Lutut, lalu kemudian menempelkan lengan kita ke paha. Ini disebut dengan tatbik fi ruku'. Jadi begini ketika ruku'. Kurang banyak ya. Jadi begini, ini, seperti ini. Ini tidak boleh, ya. Ini tidak diperbolehkan, dilarang, ya. Jadi begitu. Kemudian yang berikutnya yang ke-13 adalah qiraatul Qur'ani fir ruku'i was sujud, membaca Al-Qur'an ketika ruku' dan sujud enggak boleh. Ya. Maksudnya yang dimaksud di sini dengan niat memang membaca Al-Qur'an. Karena nanti ada pertanyaan, gimana kalau kita sujud kan disuruh memperbanyak doa. Sedangkan doa mungkin ada yang kita ambil dari Al-Qur'anul Karim. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini dalam surat apa? Al-Baqarah, ya. Ataupun Rabbana hab lana min azwajina. Kemudian surat yang lain ya, Rabbana la tuzigh qulubana, kan gitu. Itu semua dari Al-Qur'an. Tapi kalau niatnya itu sifatnya untuk doa tidak mengapa, bukan tujuannya untuk membaca Al-Qur'an. Yang dilarang itu ketika kita dengan niat memang untuk membaca Al-Qur'an. Contoh, ketika rukuk kita membaca surat An-Nas, Al-Falaq atau lain sebagainya, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Atau ketika sujud sama membaca surat An-Nas, Al-Falaq dengan maksud mungkin biar bisa mendapatkan berkah yang lebih dan sebagainya. Itu tempat bukan untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Itu tempat khusus untuk berdoa, bukan untuk dibaca dari Al-Qur'anul Karim. Begitu ya. Tayyib.
Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an raki'an aw sajidan. Ketahuilah aku, ya, aku dilarang untuk membaca Al-Quran dalam keadaan rukuk dan sujud. Ini kata Nabi SAW. Yang melarang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Bukan nahaitu, aku melarang, bukan nuhitu, itu aku dilarang. Kalau nahaitu aku melarang, ya. Kalau nuhitu aku dilarang. Kalau dalam istilah bahasa Arabnya dia disebut sebagai fi'il mabni lil majhul. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya disebut kalimat pasif, bukan kalimat aktif. Ya, nuhitu dilarang, bukan melarang, ya, begitu. Harokat salah artinya bisa salah, gitu. Kalau artinya salah, pemahamannya juga bisa salah. Begitu. Makanya memang untuk mengajarkan sesuatu itu pondasi utamanya itu adalah bahasa Arab. Sangat penting sekali. Bahasa Arab itu penting banget. Karena untuk memahami kitab-kitab para ulama-ulama kita itu ya dengan bahasa Arab. Wong terkadang saja yang terjemahan bahasa Indonesia saja bisa salah. Akan lebih baiknya kita menggunakan langsung bahasa Arab. Jadi murni tahu kita, oh yang dimaksud ini, yang dimaksud begini, begitu. Baik, kemudian yang berikutnya yang ke-14 adalah bastu dzira'ain fi sujud. Itu menghamparkan ya kedua ya lengan ketika sujud. Karena ini seperti sujudnya anjing, ya, seperti itu. Jadi menempel. Nah, ini nggak boleh. Ya. Ini tidak boleh. Kata Nabi SAW, i'tadilu fi sujud wa la yabsutu ahadukum dhira'aihi imbisatal kalbi. Jangan sampai salah satu dari kalian ketika sujud itu membentangkan kedua lengannya seperti anjing membentangkan begini. Nah, itu tidak boleh. Ya. Kemudian yang berikutnya yang ke-15 adalah kaftu thawb, yaitu menggulung pakaian. Ini hati-hati Pak, tidak. Ketika kita sholat, jangan kita gulung pakaian kita. Ya, biarkan saja. Hatta memang sebelumnya sebelum masuk sholat, ya, kemudian kita gulung itu tidak boleh. Dibiarkan. Ya, dibiarkan. Jangan digulung. Itu tidak diperbolehkan. Tapi larangan ini sifatnya karohiyah, dimakruhkan, tidak sampai kepada keharaman. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah al-iqa', duduk iqa', sudah pernah saya contohkan kan? Jadi duduk iqa' itu pantat kita menempel ke lantai dengan menegakkan kaki kanan dan kaki kiri kita. Alhamdulillah kan saya nggak bisa, pernah saya contohkan kan, begini, ini pantatnya di tengah. Nah ini tidak boleh. Ya, yang seperti itu dilarang. Baik. Kemudian yang ke-17, wad'ul yad 'alal ardi fil julusi fi shalah illa li'udhrin, yaitu meletakkan tangan di tanah ketika duduk dalam sholat. Contoh, duduk begini. Tahiyat misalnya ya, begini. Nggak boleh, dilarang, kecuali memang ada alasan, mungkin sakit atau lain sebagainya. Kalau tidak begini nggak boleh. Enak amat begini ya. Mau lama tahiyatnya pun oke-oke saja. Ya. Itu dilarang. Ya. Baik. Adapun larangan dalam beberapa yang kami sebutkan ini sifatnya kalau tidak haram makruh, kalau tidak haram makruh. Baik. Kemudian yang berikutnya yang ke-18 adalah sujudul marid ala syai'in murtafi'. Ya. Sujudnya orang yang sakit, ya, yang kemudian dia tempelkan di sesuatu yang lebih tinggi. Karena dia nggak bisa sujud, misal duduk sakit nggak bisa sujud, akhirnya ambil meja loh. Ketika sholat Allahu Akbar sujud ini.
Jadi dia menggunakan apa? Papan, meja atau lain sebagainya. Ini nggak boleh, Pak. Tidak diperbolehkan ya dengan menggunakan alat ataupun bahan-bahan bantuan, itu tidak boleh. Ya, begitu. Pernah suatu waktu di sini disebutkan dari Ibnu Umar, Rasulullah pernah menjenguk seorang laki-laki dari sahabat beliau lah yang sedang sakit. Saat itu Ibnu Umar bersama beliau. Fadakhala alaihi wa huwa yusalli ala 'ud. Ketika beliau masuk, beliau melihat ini sahabat ini sakit, kemudian lagi sholat, lalu kemudian dengan bantuan papan, sujudnya begini. Lalu kemudian melihat fawadha'a jabhatahu 'ala al-'ud, jadi sujud menempel. Fa'auma ilaihi, maka Nabi SAW ketika melihatnya, beliau langsung memberi isyarat untuk membuang itu papan. Maka sahabat tersebut dibuang papannya. Wa akhadha bisadatan, kemudian dia mengambil bantal. Ya, faqala Rasulullah SAW, da'ha anka, udah enggak usah pakai itu. Ini istata antasjud 'alal ardi wa illa fa'umiu ima'a. Waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika. Kalau kau mampu sujud, kau tempelkan jidatmu ke tanah atau ke lantai, lakukan. Kalau tidak, cukup dengan menggunakan isyarat. Apa isyaratnya? Ij'al sujudaka akhfad min ruku'ika. Jadikan sujudmu itu lebih rendah dari ruku'mu. Artinya cuma sekitar begini, sudah cukup. Ya, itu lebih rendah, rukuk segini sedikit. Ketika sujud begini, nggak perlu menempelkan sesuatu. Ini tidak diperbolehkan. Jadi begitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ya, baik. Kemudian yang kesembilan adalah maskul hasa min maudhi'is sujudi wal abathu fis shalah, yaitu mengusap jidat, ya. Mengusap kerikil yang ada di tempat sujud kita, fi maudhi'is sujud, ya. Misalnya gini kan, bersihkan. Saat kita sholat ini nggak boleh. Ya. Sebagian ulama membolehkan cukup sekali. Lakin tarokahu aula, meninggalkannya itu lebih baik. Ya. Begitu ya. Baik. Sebagaimana yang dituturkan oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan wa in kunta fa'ilan fawahida. Kalau memang dibutuhkan, ya, mungkin kerikilnya tajam-tajam sekali misalnya, sekali saja. Ya. Saya juga teringat terkadang modelnya macam-macam ketika di pesantren tuh anak-anak saat sholat. Ada satu anak begitu, ketika sholat ini dulu, tiup baru sujud. Ya. Jadi hal yang seperti ini menyibukkan dia dari sholatnya. Ya. Apalagi sudah diulang-ulang. Nah, maka ini yang dilarang. Begitu. Baik. Kemudian yang berikutnya yang ke-20 adalah taqdimun nuzuli birrukbataini qabla al-yadain 'alal ardi fi sujud. Mendahulukan lutut dari kedua tangan ketika hendak sujud. Ini khilaf, ya. Maka khilaf, ya. Tempat perselisihan pendapat para ulama. Ya, tapi yang jelas dua-duanya diperbolehkan. Mau dengan menggunakan lutut dahulu atau menggunakan kedua tangan kita dahulu, maka itu dua-duanya sah, diperbolehkan. Begitu ya. Ketika hendak sujud, dari sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, ketika sujud, apakah meletakkan lutut dulu atau kedua telapak dulu? Maka ini khilaf yang tidak terlalu begitu dipermasalahkan. Ya, perselisihan yang tidak diberatkan. Boleh menggunakan tangan, boleh menggunakan lutut terlebih dahulu. Begitu. Kemudian yang ke-21 al-isyaratu bil yadaini ilal janibaini inda taslim. Jadi menggunakan kedua tangan sebagai isyarat saat salam. Pernah dengar enggak? Pernah lihat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Jadi ini tidak boleh, karena Nabi pernah mendapatkan orang seperti itu, beliau tegur. Buat apa kamu menggunakan isyarat kedua tanganmu ketika kamu sudah menengokkan
kepalamu ke arah kanan dan ke arah kiri. Itu sudah cukup. Ya. Jadi tidak perlu memisahkan ini. Ini tidak diperbolehkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama yakfi ahadukum ayyad'a yadahu ala fakhidhihi, thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi." Cukup kedua tanganmu itu di atas kedua pahamu, kemudian kamu salam begini. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu ya. Jadi dilarang, tidak diperbolehkan. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke-22, musabaqatul imam bis shalah, mendahului imam dalam salat. Dalam gerakannya tentunya. Ya, jangan. Ini tidak diperbolehkan. Haram hukumnya kalau kita dahului imam. Imam belum sujud, kita sudah sujud. Imam belum rukuk, kita sudah rukuk. Imam belum bangkit, kita sudah bangkit. Nabi mengancam amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himarin. Dikhawatirkan jika ada di antara kalian ketika mengangkat kepalanya sebelum imam itu mengangkat kepalanya, ya, maka kelak akan Allah jadikan kepalanya itu seperti kepala keledai. Au yaj'alallahu suratahu surata himar, atau Allah akan jadikan dia ya nanti kelak akan seperti keledai. Jadi begitu. Ya, jadi ada larangannya kita mendahului gerakan imam, tidak diperbolehkan. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah as-salatu bihadrati ta'am aw 'inda mudafa'atil bauli wal ghaid. Salat ketika sudah dihidangkan makanan atau ketika kita menahan ingin buang air kecil atau buang air besar, itu nggak boleh. Kalau memang kita mau buang air kecil, ya kita buang air kecil. Kalau memang sudah mules, jangan ditahan-tahan, karena itu bisa merusak kekhusyuan sholat kita. Dan Nabi melarang dengan ucapan beliau sendiri, la sholata bihadrati ta'ami wala huwa yudafi'ul akhmathan. Janganlah kalian sholat dalam keadaan makanan sudah tersedia, dan juga janganlah kalian sholat dalam keadaan kalian sedang menahan dua hal, yaitu ingin buang air kecil atau buang air besar. Itu tidak diperbolehkan. Di antaranya adalah buang gas. Itu nggak perlu ditahan. Kalau memang mau lepas landas saja. Ya, mengapa? Tidak mengapa ya. Dan itu juga sebagai bentuk agar supaya kita nggak was-was. Kalau kita tahan, ternyata kayak ada yang keluar. Nah, itu jadi was-was, Pak. Keluar nggak ini? Begitu. Lebih baik kedengaran atau baunya kecium. Itu. Ya. Karena memang ada hadisnya, jangan kalian batalkan hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Sampai kau dengar suara atau mencium baunya. Kalau belum, ya nggak perlu ragu, berarti belum. Makanya sekali lagi jangan ditahan, ya biarkan lepas. Begitu. Kalau memang ada suaranya jelas, nggak meragukan, atau baunya kecium, itu lebih jelas lagi. Begitu, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itulah 23 yang disebutkan di dalam kitab ini terkait dengan masalah hal-hal yang dilarang di dalam sholat, ya. Dan seyogyanya bagi kita untuk kita hindari, imma ya hal itu sifatnya diharamkan, ya, atau dari sisi lain hukumnya makruh. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah mubtilatus shalah. Ada hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Jika ini terjadi dalam sholat kita, maka batal sholatnya. Baik. Yang pertama adalah yakin kita berhadas. Ya. Karena orang yang berhadas itu juga batal wudhunya. Kalau orang sudah batal wudhunya, bagaimana sholatnya sah? Nggak mungkin. Orang bisa batal sholatnya, tapi tidak batal wudhunya. Paham? Tapi kalau sudah dari sisi wudhunya batal, sholatnya pasti batal. Tapi orang yang sholatnya batal belum tentu wudhunya batal.
Kemudian yang kedua adalah tarku syart min syurutis shalah aw ruknun min arkaniha biduni udzur. Meninggalkan syarat dari syarat-syarat salat dan rukun di antara rukun-rukun salat tanpa ada alasan. Itu enggak boleh. Contoh, capek kalau sujud, enggak usah sujud begitu. Sujud itu rukunnya salat. Ataupun syarat-syarat salat seperti contohnya menghadap kiblat. Dia tahu kiblat itu kalau di Indonesia kan arahnya ke barat, ya kan? Kemudian dia nggak usah ngadap kiblat, tahu arah kiblat, tapi dia nggak ngadap kiblat, maka sholatnya batal, begitu, tidak sah. Kemudian yang ketiga adalah al-aklu wa syurbu amadan, makan dan minum dengan sengaja. Nah ini, ya juga aneh juga orang sholat sedang sholat kemudian makan, ya. Tentunya ini membatalkan sholat, tapi tidak membatalkan wudu. Kemudian yang keempat al-kalamu amadan li ghairi maslahati sholat, ngomong dengan sengaja, nggak ada maslahatnya dalam sholat. Ya, contoh takbir Allahu Akbar, kemudian dia melirik ada anaknya yang agak besar, ya, main HP doang yang kecil dekat-dekat sama colokan, ya, kabel terminal. Ini yang gede nggak perhatiin, kemudian ngomong, "Kak, itu adiknya, awas." Nah, itu udah batal, ya. Jadi tidak diperbolehkan. Nah, kalau kita mau boleh kita jalan, kita angkat, itu justru boleh, tanpa mengucapkan ucapan-ucapan yang di luar dari sholat. Jadi kita jalan, kemudian kita angkat anak kita itu, maka itu diperbolehkan. Ini dalilnya sudah pernah kita sebutkan ketika Rasulullah SAW sholat, kemudian dinaiki oleh Hasan dan Husain. Nah, beliau angkat, beliau ini dan lain sebagainya. Itu tidak mengapa. Kemudian yang kelima adalah ad-dhahak alladhi yadhhar ma'ahu shalah, tertawa. Ya. Nah, tertawa ini membatalkan sholat. Hati-hati, kalau sholat ini jangan tertawa. Tertawa dimaksud di sini yang membatalkan adalah ketika mengeluarkan suara. Tapi kalau senyum itu nggak mengapa. Misal mendengar ayat-ayat Al-Quran, ya, watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Kita senyum, insyaallah, ya, itu nggak mengapa, ya, itu. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Senyum, Masya Allah. Orang-orang yang bertakwa yang akan dapat surga. Itu tidak mengapa. Terus itu sudah batal. Saya contohkan ini begitu. Hati-hati, ya. Jangan sampai mengeluarkan suara, karena kalau sudah seperti itu suaranya batal. Gitu. Ajari Pak ke anak-anak kita yang kecil-kecil, kadang punya cucu. Kadang kalau anak-anak kan udah sholatnya udah berantakan, sampaikan sholatnya bisa batal. Gitu. Sampaikan kepada mereka. Paling tidak mereka mengenal, meskipun belum bisa mempraktekkan. Oh, kalau tertawa suaranya terdengar, itu bisa batal. Meskipun belum mempraktekkan, kenapa? Kalau anak-anak sudah bareng dengan yang lainnya, udah kacau sholatnya. Tapi paling tidak kita tanamkan pengetahuan terhadap mereka tentang masalah bahwa tertawa itu membatalkan sholat. Begitu. Baik, itu perkara-perkara yang membatalkan sholat. Masih ada waktu, ya? Insyaallah. Perkara yang terakhir dalam pembahasan sholat wajib ini tentang al-qunutu fil faraid, yaitu bacaan kunut dalam sholat wajib. Nah, begitu. Ini ada hukum-hukumnya. Di sini yang kita bahas pertama dibagi menjadi dua, ya, tentang kunut sholat subuh, dan yang kedua adalah tentang kunut, ya, sholat yang 5 waktu, yaitu kunut nazilah yang dimaksud. Tentang kunut sholat subuh,
para ulama berbeda pendapat tentang kunut subuh ini. Ya. Ada 4 pandangan. Pertama, dia hukumnya sunnah muakkadah. Berubah ya? Tes. Baik. Pertama, hukumnya adalah sunnah muakkadah ratibah. Jadi hukumnya sunnah yang ditekankan dan dianjurkan untuk terus dilakukan. Ini pandangannya Imam Malik dan pandangannya Imam Syafi'i. Dalilnya apa? Beliau menyebutkan banyak hadis. Di antara hadis pertama dari Bara bin Azib, dia menuturkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kunut di waktu subuh dan maghrib. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini pertama. Kemudian yang kedua, Anas bin Malik pernah ditanya, aqanatan nabiyyu fi subh, apakah Nabi kunut di salat subuh? Qala, ia menjawab na'am. Faqila lahu au qanata qabla ruku', dikatakan, ditanyakan lagi, atau kunut sebelum ruku'? Qala ba'da ruku' yasiran, kunutnya dikerjakan setelah ruku'. Itu hadis yang kedua, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis dari Abu Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam hina yafragu min salatil fajri min al-qiraah wa yukabbiru wa yarfa' ra'sahu. Beliau ketika selesai mengerjakan rakaat yang kedua dalam salatnya, maksudnya sudah membaca Al-Fatihah, kemudian sudah membaca surat lain, kemudian beliau rukuk, takbir rukuk dan mengangkat kepalanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Tsumma yaqulu wa huwa qa'im, kemudian beliau berdoa dalam keadaan berdiri. Allahumma anjil Walid bin Walid wa Salama bin Hisham wa Ayyash bin Abi Rabi'ah wal mustad'afina minal mu'minin. Ya Allah, selamatkanlah Walid bin Walid, Salama bin Hisham, Ayyash bin Abi Rabi'ah dan orang-orang yang lemah dari kaum mukminin. Allahumma shdud wa ta'ataka ala mudar waj'alha alaihim. Ya, kun Yusuf. Allahumma la'an li Hayyan wa Ri'lan wa Dhakwan wa Asiyah wa Asatillahi wa Rasulah. Jadi doa ini dipanjatkan oleh Rasulullah saat itu ketika subuh. Ya, jadi begitu. Ya. Jadi dalam doa itu Rasulullah melaknat kaum Lihyan, Ri'lan, Dhakwan. Kemudian turun surat Ali Imran ayat 128, laisa laka minal amri syai' aw yatubu 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Kau enggak punya wewenang sesuatu yang Muhammad, ya, untuk apa? Melaknat mereka dan yang lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala yang punya kehendak terhadap itu semuanya. Begitu. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah menegur Rasulullah, menegur beliau, mencela dan melaknat mereka orang-orang yang tidak sejalan dengan jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Harusnya berdoa kepada mereka dengan doa meminta hidayah dari Allah, bukan justru malah melaknat mereka. Jadi begini jemaah, ada orang-orang yang sudah dilaknat oleh Al-Quran dan hadis seperti Yahudi dan Nasrani, oke. Tapi ada orang-orang yang belum dilaknat, seperti mereka yang menyelisih syariat misalnya. Ya. Baik. Seperti mereka yang mungkin tidak sepaham dengan kita ataupun tidak sejalan dengan kita. Jadi mereka-mereka yang sejalan dengan kita, kemudian kita laknat mereka, nggak boleh, karena Allah belum melaknat mereka. Ya, secara pasti itu belum melaknat. Jadi seharusnya kita doakan mereka dengan ya Allah, Allahumma hdihim, berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Ya, berikan hidayah, berikan kebaikan kepada mereka ya Allah. Bisa jadi dengan doa kita Allah kasih hidayah mereka. Begitu.
Kalau Allah kasih hidayah mereka, lalu kemudian mereka bisa tersadarkan diri, masya Allah. Ya, mandalla ilal huda, siapa yang memberi petunjuk kebaikan, di antara kita petunjuk kebaikan adalah mendoakannya, maka pahalanya kita akan mendapatkan pula. Jadi begitu. Nah, tayyib, bahasan kita tentang kunut. Jadi di sini ada kunut Nabi SAW. Kemudian juga dalam hadis yang keempat sama, ya, terkait dengan kunut, tapi kunut ini ya untuk mendoakan orang-orang yang beriman dan melaknat orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan lain sebagainya. Ya, jadi dalil-dalil yang disebutkan ya adalah dalil-dalil terkait dengan kunut Rasulullah SAW ketika terjadi masalah-masalah yang menimpa kaum muslimin. Begitu. Ya. Ada dalil yang sifatnya umum dan dalil yang sifatnya khusus. Jadi begitu. Ya, makanya Imam Syafi'i dan Imam Malik ya mengatakan bahwa kunut ini sunnah muakkadah pertama. Kemudian yang kedua, jamaah mengatakan bahwa annal kunut fil fajri wa ghairihi mansukhun, bahwa kunut dalam sholat subuh dan yang lainnya, entah itu kunut nazilah atau lain sebagainya, maka ini mansukh ini sudah syariatnya sudah tidak bisa dipakai lagi. Ya, sudah dipakai lagi, makanya ini tidak diperbolehkan diamalkan. Tapi ingat, pendapat ini sangat lemah sekali dan pendapat ini dicela oleh beberapa para ulama. Yaitu. Kemudian yang ketiga adalah tidak kunut, nggak ada kunut subuh, illa fin nazilah, kecuali pada kunut nazilah saja. Begitu. Ini pendapatnya Imam Ahmad ya, dan sebagian pendapatnya Hanafiyah, Abu Hanifah ya. Kemudian yang keempat adalah boleh mengerjakannya dan boleh meninggalkannya gitu. Ini pandangannya Imam Thawri, Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Khazam dan Ibnu Qayyim. Nah, jadi begitu ya. Jadi ada 4 pendapat. Pertama adalah sunnah. Ingat ya, sunnah muakkadah. Jadi terkadang tidak. Ini orang yang tidak kunut seakan-akan batal sholatnya. Ya, nggak boleh seperti itu, Pak, karena sifatnya sunnah. Ya, sifatnya sunnah. Ya. Atau terkadang yang tidak kunut, tidak mau kunut di belakang orang yang kunut. Begitu. Ya. Padahal ketika Imam Ahmad punya pendapat bahwa tidak ada kunut subuh kecuali kunut nazilah, tapi Imam Ahmad pernah sholat di belakangnya madhabnya Imam Syafi'i. Saat itu madhabnya Imam Syafi'i ketika sholat subuh, kemudian kunut, Imam Ahmad mengangkat tangan kemudian mengamininya. Ya. Jadi kalau dalam bahasa kita disebut dengan toleransi. Bagi yang tidak sependapat dengan kunut subuh yang dilakukan terus-menerus, maka silakan nggak usah kunut subuh, karena memang kunut subuh pendapat Imam Syafi'i saja mengatakan hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya. Jadi meninggalkan pun tidak berdosa dan tidak membatalkan sholat, begitu ya. Jadi silakan nggak usah kunut, dan yang belakang misalnya menjadi makmum ya nggak usah kunut sendiri. Kenapa? Karena harus mengikuti imam. Anda nggak berdosa, Pak. Ya, justru ketika Anda kunut sendiri, Anda menyelisihi imam. Anda berdosa, begitu. Kemudian bagi yang punya pandangan bahwa tidak ada kunut subuh, adanya kunut nazilah. Dulu Nabi ya ketika kunut itu semuanya terkait dengan kasus kunut nazilah, begitu. Nah, misalnya ketika dia jadi makmum di belakang imam yang punya pandangan bahwa kunut itu sunnah, ya, karena madhabnya Syafi'i, maka sebagai makmum harus mengikuti imam. Kalau imamnya kunut, kita kunut. Nah, kalau imam kunut kita nggak kunut, ngapain? Diam saja, ya. Maka harusnya kita angkat tangan, Pak. Kita angkat tangan, kita aminkan. Nah, jadi kalau kita sampai bisa seperti ini, maka selesai masalah kita. Yang bermasalah itu dari zaman ke zaman, ya, ulama bukan, siapa bukan, tapi rame, ya, bertengkar. Padahal yang lebih PR-nya yang lebih besar itu apa? Kaum muslimin yang lain nggak ada yang sholat itu loh. Itu yang jadi PR kita itu. Jangan sampai akhirnya kita nggak mau sholat di tempatnya si fulan disebabkan karena apa? Karena kunut. Ya. Padahal itu masjid nggak ada salahnya. Kenapa kita nggak sholat di tempat yang paling dekat? Sholat di tempat yang paling dekat.
Misal contoh Baitur Rahmah, di sini ada kunutnya. Rumah kita dekat dengan Baitur Rahmah, sholat di sini nggak ada salahnya. Kenapa harus sholat jauh-jauh ke tempat yang lain gitu? Aneh cari yang nggak ada kunutnya. Muter-muter nggak ada, Ustaz, jauh. Akhirnya mending saya sholat di rumah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ya. Kalau nggak ada masjid, Pak Haji. Kalau ada masjid yang dekat rumahnya, lebih baik ramaikan masjid yang di dekat rumah kita. Jadi begitu. Ya. Jadi intinya masalah kunut jangan dipermasalahkan lagi, karena ini sudah selesai, final pada ulama-ulama terdahulu yang punya pandangan pinternya jauh dari kita lah. Ya. Kita ini siapa, tapi terkadang hanya karena masalah itu saja ramai. Iya. Seakan-akan beda saja. Kalau sudah beda kunut gak kunut, sinis kita dengan yang lainnya. Untuk apa gitu loh. Ya, jadi begitu. Silakan bagi yang punya pendapat oh nggak ada kunut toh juga sunnah, ya nggak berdosa kalau meninggalkan. Silakan ya bagi. Nggak setiap waktu nggak apa-apa. Nggak setiap subuh juga nggak apa-apa Pak Haji. Sewaktu-waktu kita pakai, sewaktu-waktu nggak pakai silakan. Ya, kita mengambil berarti dari pandangan yang keempat karena memang itu sifatnya sunnah kata Imam Syafi'i, jadi begitu. Dan dianjurkan untuk dirutinkan, silahkan mau yang merutinkan. Bagi yang nggak mau merutinkan juga silakan, bagi yang nggak mau kunut juga silahkan. Ya. Jadi kalau kita pandangannya bisa terbuka seperti ini, maka sudah nggak ada lagi yang dipermasalahkan. Nah, jadi begitu, ya. Wallahu taala alam biswab, itu pembahasan kita tentang sholat wajib yang terakhir, ya. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang sholat sunnah. Baik. Sebelum saya tutup mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Kejadiannya kalau sholat awalnya ada anak-anak kecil itu persis berdampingan, tapi bercanda mulu kebetulan sholat tarawih. Jadi akhirnya saya berpikiran supaya jangan bercanda, saya pisahin satu di sini satu di sini, masih tetap bercanda. Nah begitu sujud kan dia tangan ini saya gencet sama tangan saya. Udah bang, nggak bisa gencet nggak bisa. Saya nggak ngomong, kalau menurut saya sih nggak mau dia yang ngomong lunjak nih, saya sih nggak ngomong, cuma dokter saya gini, ya udah aja itu terjadi, saya itu memang terjadi, itu anak-anak begitu tuh gimana mestinya? Baik, sebenarnya tidak hanya dengan cara seperti itu ya, yang jelas kalau tujuan kita untuk meredam anak-anak biar tidak ribut, biar tidak bercandaan. Kadang begini, sudah kita bisa pun cawel-cawelan di belakang, corok-corokan di belakang. Maka itu tidak mengapa kalau tujuan kita ingin menghentikan mereka agar supaya tidak bertikai. Jadi ada manfaat, ada maslahahnya begitu. Itu tidak mengapa. Tapi seharusnya bagi kita yang bapak-bapak ini yang tua-tua, ya, ataupun yang sudah dewasa di antara kita, ketika ada anak-anak seperti itu kita tata. Ini anak satu, ya, bapak-bapaknya tiga, ya. Yang salah begini, terkadang ini mindset kita yang masih salah. Anak-anak yang penting di belakang semuanya, ribut semuanya, Pak. Karena kita nggak tata, ya. Jadi ahsan lebih baik kita tata, mengenalkan mereka pula agar mereka bisa sholat dengan baik dan bisa tenang. Jadi begitu. Jangan kemudian justru malah suruh belakang semuanya, akhirnya di belakang hancur di belakang. Nah, jadi begitu. Jadi ada beberapa cara-cara untuk menahan agar supaya anak ini nggak mengapa, Pak Haji. Orang kadang kalau ada di mana, di kerukut saja, saya kalau udah sholat takbiratul ihram, ini ada anak yang ribut terus gitu. Sampai saya ribut, saya cubit kenceng begitu sudah. Diam dia. Dia ngeliat, oh ya ada ustadz gitu. Kalau pas saya jadi makmum gitu, saya sering begitu, ya. Karena biar mereka diam. Kalau mereka sudah ngeliat saya kan baru tahu diam. Ya, kecuali bagi mereka yang nggak pernah lihat saya lah itu, ya. Kalau untuk anak-anak kecil, maksudnya anak-anak Arab begitulah, kenal lah, saya tahu saya gitu. Kalau udah dicubit sekali maka mereka ngelihat saya udah diam semuanya. Jadi itu diperbolehkan, tidak apa-apa. Kalau ada begini Ustaz, ini juga kejadian kita. Anak-anak pada bercanda. Saya ngomong, awas hati-hati lu kalau yang dinasihatin orang tua nggak mau dengerin, hati-hati, nanti bahaya.
Satu ya, setelah nanti kuping kamu bisa budak kan memang sama juga bisa. Hidung kamu bisa panjang tuh kalau kamu nggak dengerin orang tua. Itu memang kejadian aja nyata, terus kemudian dia malah nangis pulang gitu. Itu memang kejadian nyata ada. Jadi saya bilang kalau kuping kamu lama-lama bisa budak, memang lama-lama kita juga bisa budak. Iya. Terus kemudian hidung bisa budak dan nangis. Itu ada Ustaz. Ya itu kembali ke niat kita. Tujuan kita ngomong itu lama-lama bisa budak kan bisa jadi kita dikasih tahu terus kok ini orang anak ini bodoh gak mau dengerin, bisa begitu ya. Tapi yang jelas lebih baiknya kita mendoakan yang baik. Seperti kasusnya Imam Sudes kan, pernah kita dengar kan ceritanya Imam Sudes itu kan, ibunya lihat nih anak, kalau anak Arab biasa bandelnya luar biasa Pak, berbeda dengan anak-anak kita lah istilahnya begitu. Itu kalau udah bandel, udah nakal, udah nggak kepalang lah orang tuanya. Nah, suatu waktu ini Sudes masih kecil, nakalnya minta ampun, ibunya nggak doakan dia buruk, tapi doakan ini anak nakal amat, mudah-mudahan jadi imam di Masjidil Haram gitu. Benar jadi imam di Masjidil Haram. Ya semua atas takdir Allah tentunya ya. Tapi sekali lagi dakwatul walid li waladihi itu mustajabah. Doanya orang tua kepada anak-anak itu apa? Bisa terkabulkan. Jadi lebih baik kita doakan yang baik-baik. Jadi nah itu betul. Allah alam. Ya, silakan Pak. Ya, masih silakan. Yang berkaitan sama yang tadi ininya tujuannya mental di tanah. Itu berlaku untuk laki-laki juga perempuan. Semuanya berlaku untuk laki-laki perempuan, Pak. Bagi para perempuan itu tidak ada bedanya tentang gerakan sujud ataupun rukuk misalnya ya. Cuma ada beberapa ulama punya pendapat agak lebih dibeginikan sedikit untuk menutup auratnya begitu. Ya. Pernah sudah kita sampaikan kan? Jadi agak dibeginikan sedikit untuk menutup auratnya. Tapi tidak enggak rapat dan tidak enggak menempel begini Pak. Tetap diangkat jadi begitu. Allah alam bisawab. Yang tadi bilang itu ke tanah ini misalkan lagi di ros gitu. Kalau misalkan posisinya pasti ini dia senderan, bisa dianalogikan seperti itu. Sama, termasuk senderan itu nggak boleh. Sholat bersandar itu nggak boleh. Kecuali memang benar-benar ada udzur, dia sakit gitu bersandar. Itu boleh. Kalau enggak tidak boleh. Apalagi sudah softnya nempel ke belakang tuh. Paling enak tuh. Jadi begitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukupkan. Ya silakan. Cara ngasih tahu imam yang habis baca surat langsung sujud, nggak rukuk lagi. Oh subhanallah Pak, sampaikan. Ya, dia kan kayak bunyi langsung. Oh jadi lupa tidak rukuk ya, mungkin langsung sujud. Ucapkan aja subhanallah Pak. Nah, jadi kalau imam tahu maka dia akan mengingat, oh iya ada kesalahan gitu. Ya dikasih sekolah dia nggak mikir. Oh gitu. Nanti insya Allah ada pembahasan tentang masalah sujud sujud sahwi insya Allah. Nanti akan kita kupas bagaimana cara-caranya dan apa yang harus dilakukan imam nanti kalau imam sudah sujud dan apa yang harus dilakukan makmum. Nah itu nanti insya Allah taala. Baik. Ya silakan. Ini tentang menggulung pakaian itu termasuk celana juga Pak Ustaz? Termasuk celana masuk. Ya. Maka jangan digulung, celana juga termasuk. Digulung dari bawah dan digulung dari sini ya, bukan digulung dari atas ya. Seharusnya kita gulung dari atas. Jadi begitu. Nah, kalau pakai celana ya nggak perlu digulung. Kalau memang khilafnya perbedaan pandangannya tentang masalah isbal atau enggak isbal ya itu urusan masing-masing. Kalau kita yang mau mengambil enggak harus isbal ya berarti yang kita gulung yang atas. Dan harusnya tidak hanya di sholat saja, di luar sholat begitu. Tapi bagi yang berpandangan bahwa isbal itu enggak boleh ya isbal itu boleh, enggak boleh kalau sombong ya berarti silakan ya. Isbal itu tidak boleh melebihi isbal itu melebihi kain kita melebihi kedua mata kaki. Itu yang disebut isbal. Itu para ulama berbeda pandangan. Satu dikatakan nggak boleh, hukumnya haram. Yang satu mengatakan boleh asal tidak sombong. Jadi begitu. Ya.
silakan Bapak mengambil pandangan di antara keduanya. Karena memang ada dua pandangan. Kita mau mengatakan apa? Nggak boleh haram-haram. Ada dua pandangan, silakan. Bagi yang punya pandangan, yang penting paham aja. Bagi yang tetap mengatakan yang penting nggak haram, ada tahu ilmunya saja. Jangan hanya ngikut-ngikut, jadi begitu ya. Jadi kalau yang mengatakan haram berarti dia karena punya pegangan pandangan. Karena memang dua-duanya ada pandangan. Silakan mau pilih yang mana, jadi begitu. Ya. Ya, kalau saya lebih selamatnya ya sudah, saya potong celananya kan selesai. Tapi bagi yang nggak apa-apa, yang penting nggak sombong, ya alhamdulillah kalau memang bisa menjaga hati tidak sombong begitu. Jadi begitu aja Pak. Ya. Ya. Kalau yang menggulung baju nih, misalkan ada model baju yang misalnya yang lipat begini. Nah, itu beda lagi. Itu baju lipat bukan baju digulung. Kita niat menggulung Pak. Nah, jadi maksud menggulung itu kita niat menggulung begini. Nah, itu yang dimaksud. Nah, itu. Karena ada tuh model ya. Sekarang kan model ya. Ini paling sering gulung ya. Oh. Gulung apa? Gulung tikar. Ayo. Baik, sudah cukup? Cukup. Oh masih ada. Nah. Kalau misalkan meninggalkan sholat Jumat, keadaan saya Maskernya buka maskernya. keluar dari lingkungan aku dan mobil. Kenapa? Maskernya buka maskernya. Ini proses hukum meninggalkan sholat Jumat. Keadaannya itu ketika bekerja itu lingkungan kantornya nggak boleh keluar dari lingkungan kantor dan nggak boleh sholat Jumat. Juga istirahat hukumnya itu seperti apa? Kan 3 kali berturut-turut kan. Berarti kerjaan Pak. Sholat Jumat. Baik. Sholat Jumat sebenarnya belum dibahas ya, tentang hukumnya belum dibahas. Cuman satu perlu diingat bahwa sholat Jumat ini kan nida panggilan dari Allah. Ya. Sekarang pilihan. Ya, pilihan bagi kita apakah kita mau tetap berada ya dalam keadaan kita dilarang untuk sholat Jumat karena memang saat itu ya kita berada sedang dalam pekerjaan kita, tanggung jawab kita. Ya, atau kita meninggalkan pekerjaan tersebut karena memang hal itu terjadi setiap Jumatnya. Kecuali mungkin hal itu terjadi kadang karena kita ada shift, ada kewajiban. Nah itu tidak mengapa. Sebagian ulama mengatakan tidak mengapa. Misalnya pas qadarullah itu shift kita, misal kita sebagai penjaga di pabrik itu ada mesin yang harus jalan terus. Jadi begitu. Nah, suatu waktu kita ada shiftnya. Saat itu pas bertepatan hari Jumat dan kita baru boleh keluarnya pukul 2 siang. Jadi kalau dalam keadaan seperti itu, maka sebagian ulama memperbolehkan. Itu tidak mengapa. Ya. Tapi kalau hal itu terjadi terurang-urang, yaitu menjadi pilihan kita. Apa kita masih tetap mau kerja di situ dengan mengikuti peraturan manusia yang hanya mendapatkan sedikit urusan duniawi, atau kita mau keluar karena kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Adapun hukumnya, maka dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya bisa ditetapkan hatinya itu sifat kemunafikan. Bisa ya. Jadi begitu. Karena itu intinya kan dengan sengaja meskipun ada udzur. Kalau hanya sekali, mungkin sebulan ada sekali udzur seperti itu nggak masalah. Tapi kalau terus dan memang tiap Jumat kita nggak sholat, ya lebih baik tinggalkan pekerjaan kita, Mas. Jadi begitu. Dia buat apa kita bekerja tapi meninggalkan ibadah, kan begitu. Karena sholat Jumat itu beda dengan sholat yang lain. Kalau sholat yang lain bisa dikerjakan sendiri. Kira-kira sholat Jumat bisa kerjakan sendiri enggak? Nggak bisa. Kita jadi khotib, kita adzan dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa diganti. Kalau Jumat itu nggak bisa diganti. Tapi kalau sholat yang lain bisa. Misalnya zuhur kita tinggalkan, misalnya nggak sholat jamaah, kan masih bisa sholat sendiri, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah Jumat itu udah sholatnya berbeda. Jadi begitu. Ya lebih baik. Ya ini bukan nasihat, ya bisa dikatakan nasihat bisa ataupun masukan bisa. Kalau memang kita berada dalam pekerjaan yang seperti itu ya kita ada pilihan, ya kan? Mau kita meninggalkannya, ya, atau mungkin bisa kita nego dengan bos kita, kan mungkin bisa. Beberapa kawan-kawan juga pernah ada yang kasusnya seperti itu, kemudian akhirnya nego-nego diperbolehkan.
Ya mungkin diperbolehkan hanya sekedar sholat habis itu pulang. Terkadang kan enggak dikasih waktu tapi malah molor tidur kan begitu ada. Kan ada yang seperti itu. Mungkin bisa lah dinego. Jadi begitu Mas ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.